Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk menyiapkan terlebih dahulu. Said. Ya, Bang. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Wa qabla kalimatullah. Selanjutnya saya akan mengabsen. Ketua kelasnya saya tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Syafarudin. Ya, alasannya apa nak? Sakit. Oh iya. Kita doakan pada Ananda Syafarudin supaya semoga dia lekas sembuh ya. Amin. Ya. Amin ya Allah. Oke, baiklah. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita masuk pada bab trigonometri dengan pokok bahasan aturan sinus dan kosinus. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi aturan sinus. Saya harap dari Ananda semua duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Apakah sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing ya. Ya, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya mau minta satu orang dulu. Siapa yang bisa menjelaskan bunyi dari teorema Pythagoras? Apakah ada yang tahu? Semua tahu? Tahu. Ya, tahu. Siapa yang mau memberikan penjelasan tentang teorema Pythagoras? Ya, saya persilakan kepada Ananda Nikmatul Hairia. Yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyusunnya atau dengan berlaku pada segitiga situ-situ. Ya, berikan aplaus untuk Ananda. Oke, jadi sebelum mempelajari aturan sinus, ini kita diharapkan untuk mengetahui beberapa materi sebelumnya, yaitu teorema Pythagoras, kemudian
kita juga tahu tentang perbandingan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Materi prasyarat untuk aturan sinus yaitu perbandingan trigonometri. Nah, kita harus membedakan terlebih dahulu perbandingan antara sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran yang telah lalu yaitu perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku? Siapa yang bisa? Ya, satu orang. Saya persilakan kepada Andi Umu Martira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku ABC. Di sini AC adalah sisi kiri, AB adalah sisi samping, BC adalah sisi depan. Sin alfa yaitu sisi depan per sisi miring atau bisa disebut dengan sin miring. Yang kedua itu cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring atau bisa disebut dengan cosine. Yang ketiga tan alfa yaitu sisi depan per sisi samping atau bisa disebut dengan tan desa. Ya, jadi ini temannya sudah menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ABC. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah betul? Sudah. Ya, kita beri aplaus kepada Andi. Setelah kita tadi melihat jawaban dari teman kita tentang perbandingan trigonometri, maka kita akan masuk pada materi aturan sinus. Adapun kompetensi dasarnya bisa Anda baca di slide, yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Dan untuk pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan aturan sinus. Kemudian yang kedua dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan ya, selanjutnya saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan anggota kelompok berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Siap. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Ya, selanjutnya Anda perhatikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah saya bagikan. Diisi terlebih dahulu adalah kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya. Selanjutnya Anda baca masalah yang ada di LKPD dan Anda diskusikan dengan anggota kelompok Anda masing-masing. Saya harap dalam pembelajaran ini Anda aktif berdiskusi dengan anggota kelompok Anda masing-masing. Setelah selesai, Anda bisa menuliskan, menempelkan hasil diskusi Anda di kertas metalik ini ya. Ini kelompok 2. Ya, semua
sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing ya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah. Ya, silakan mengamati ya. Jadi di situ ada jembatan Barelang yang berada di Batam, Kepulauan Riau. Kemudian Anda baca itu petunjuknya. Selanjutnya halaman berikutnya tuliskan yang pertama adalah tuliskan semua yang kamu ketahui dari gambar segitiga pada permasalahan di atas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan besar sudut dan panjang sisi yang lainnya. Rumus apakah yang dapat kita gunakan dan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian Anda tuliskan kembali untuk jawaban sementara. Nah, menurut kamu apakah teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga ABC dari permasalahan di atas? Kalau bisa mengapa, kalau tidak bisa mengapa. Selanjutnya tahap mengumpulkan data ya. Nah, ini adalah pembuktian dari aturan sinus. Setelah itu Anda mengerjakan hayung menalar. Setelah itu terakhir adalah menyimpulkan. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Aman Bu, aman. Ya, sudah jelas semua ya. Oke, sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari aturan sinus ini bisa Anda perhatikan di slide pada gambar 1. Itu gambar apa? Menara pisah. Menara pisah. Menara pisah ini bisa kita ukur tingginya dengan cara pakai aturan sinus. Nah, perhatikan gambar di samping. Pada gambar 1, menara pisah di Italia merupakan salah satu objek yang tidak lurus dengan tanah. Menara pisah menyimpang sebesar 5,50 dari yang seharusnya tegak lurus dengan tanah. Nah, jika menentukan tinggi bangunan yang tegak lurus dengan tanah, kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tetapi tidak dengan menara pisah. Nah, untuk menentukan tingginya kita dapat menggunakan aturan sinus. Nah, itulah pentingnya mempelajari aturan sinus ini karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kelompok yang 4, coba yang barat kedua dulu. Yang ini Anda tulis yang diketahui apa, yaitu sudut A, sudut B, kemudian panjang B. Ini lembaran kedua, Anda tulis di sini apa yang diketahui dan sudut A, sudut B. Ya, sebelumnya ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana caranya? Ya, untuk yang pertama Anda tuliskan di situ apa yang diketahui. Di sini kan yang diketahui adalah sudut A dan sudut B serta panjang dari AB. Itu yang dituliskan. Ya, baik anak-anak semua, apakah diskusi kelompoknya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 silakan diangkat hasil diskusi kelompoknya. Ya, sudah selesai ya. Kelompok 2 silakan diangkat. Kelompok 3. Ya, sudah ya. Kemudian kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, selanjutnya adalah presentasi kelompok yang akan diwakili oleh kelompok 2. Kami persilakan pada kelompok 2 untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan dari sebelumnya kami.
dengan CE per AC atau CE AC kali sin A CE sama D sin A. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Apakah ada dari kelompok lainnya yang menanggapi? Ya, silakan kelompok 3 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu B sama dengan 32,335. Ya, jadi kelompok 3 mendapatkan nilai B-nya berbeda ya. Oke, nanti kita akan koreksi bersama di akhir ya. Amin. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan kembali. Ya, jadi tadi ada perbedaan pendapat antara kelompok 2 dan kelompok 3 dan jawaban yang benar adalah jawaban dari kelompok 2 ya. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Oke, selanjutnya siapa yang ingin menyimpulkan? Saya persilakan kepada Rahmadani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok saya, yaitu aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 1 ya. Nah, jadi pada pembelajaran kita kali ini tentang aturan sinus, nah kita dapat menurut kita tadi sudah menemukan rumus dari aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin B. Di mana aturan sinus itu adalah perbandingan antara setiap sisi dan setiap sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, saya akhiri minallahi musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang kata kelasnya silakan di Tarik